Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baby Priyaryani dari Prodi Manajemen Universitas Dian Nusantara. Di mana di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dalam tema bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Digunakan untuk memenuhi tugas besar mata kuliah pengantar bisnis. Adapun kelemahan dan kelebihan perusahaan perseorangan. Kelebihan perusahaan perseorangan yaitu kebebasan bergerak, menerima seluruh keuntungan, pajak yang rendah, rahasia perusahaan terjamin, dan organisasi yang murah dan sederhana. Dan kelemahan perusahaan perseorangan yaitu tanggung jawab tidak terbatas, sumber keuangan terbatas, kesulitan dalam manajemen, dan kurangnya kesempatan para karyawan. Berikutnya yaitu firma, bisa disingkat dengan FA. Pengertian firma adalah sebuah bentuk badan usaha untuk menjalankan usaha antara dua orang ataupun lebih. Disebut firman dengan memakai nama bersama atau satu nama yang digunakan bersama untuk memperluas usahanya. Bukan hanya perusahaan perseorangan saja yang mempunyai kelebihan dan kelemahan, tetapi firma pun mempunyai kelebihan dan kelemahannya sendiri. Kelebihan dan kelemahan firma, di mana kelebihan firma, setiap bentuk usaha pasti mempunyai kelebihan dan kelemahan. Berikut adalah kelebihan dari firma, yaitu yang pertama, jumlah modalnya relatif besar dari usaha perseorangan sehingga lebih mudah untuk memperluas usahanya. Yang kedua, lebih mudah memperoleh kredit karena mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar. Yang ketiga, kemampuan manajemen lebih besar karena adanya pembagian kerja di antara para anggota. Yang keempat, tergabung alasan-alasan rasional. Yang kelima, perhatian sekutu yang sungguh-sungguh pada perusahaan. Dan yang terakhir keenam, prosedur pendirian relatif mudah. Di mana kelemahan firma, selain memiliki kelebihan firma juga mempunyai kelemahan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab pemilik tidak terbatas seluruh utang perusahaan. Yang kedua, pimpinan dipegang oleh lebih dari satu orang. Hal yang demikian ini memungkinkan timbulnya perselisihan paham di antara para sekutu. Yang ketiga, kesalahan seorang firman harus ditanggung bersama. Yang keempat, kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin, sebab bila salah seorang anggota keluar, maka firma pun bubar. Yang terakhir kelima, utang usaha perusahaan ditanggung oleh kekayaan pribadi para anggota firma. Selanjutnya, badan usaha milik negara, bisa disingkat dengan BUMN. Pengertian dan dasar hukum badan usaha milik negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Badan usaha milik negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun dan bergerak dalam bidang usaha apapun yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan negara, kecuali jika ditentukan lain. Hal ini karena perusahaan ini milik negara, maka tujuan utamanya adalah membangun ekonomi sosial menuju beberapa bentuk perusahaan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Di mana BUMN mempunyai tujuan pendirian tidak lain adalah sebagai berikut. Ke-1, memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Kedua, mengejar keuntungan. Ketiga, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Yang keempat, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Dan yang terakhir kelima, turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Selain ada pengertian BUMN, di sini juga ada pengertian BUMD. Pengertian badan usaha milik daerah, biasa disingkat BUMD, adalah perusahaan milik pemerintah daerah yang didirikan dengan peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962. Dengan modal seluruh atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Di sisi lain, BUMD pun mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan BUMD yaitu ke-1, meringankan beban pengeluaran konsumsi masyarakat melalui penetapan harga produk, barang, dan harga, yang memegang hajat hidup orang banyak yang lebih murah karena subsidi oleh pemerintah. Kedua, menyerap tenaga kerja formal dengan seleksi tertentu sehingga dapat diperoleh sumber daya manusia yang lebih berkualitas, handal. Yang terakhir ketiga, mudah mengumpulkan modal karena modal berasal dari kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan. Kekurangan BUMD yaitu ke-1, keterbatasan kemampuan dan keahlian dalam mengelola BUMD menyebabkan sering menderita kerugian. Kedua, pada situasi tertentu bertindak sebagai perusahaan monopoli sehingga penetapan harga ditentukan sepihak perusahaan bukan melalui mekanisme pasar, walaupun akhirnya untuk kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir ketiga, pendiriannya sukar karena harus melalui peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Berikutnya yaitu koperasi. Pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat. Di mana koperasi pun mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan koperasi. Yang pertama, prinsip pengelolaan bertujuan memupuk laba untuk kepentingan anggota. Yang kedua, anggota koperasi berperan sebagai konsumen dan produsen. Yang terakhir ketiga, dasar sukarela, orang terhimpun dalam koperasi atau masuk menjadi anggota dengan dasar sukarela. Kekurangan koperasi. Pertama, keterbatasan di bidang permodalan. Kedua, daya saing lemah. Ketiga, rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota. Dan yang terakhir keempat, kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi. Dan yang terakhir yaitu pengertian yayasan. Yayasan adalah badan usaha yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Atau yayasan merupakan badan usaha yang dibentuk untuk kegiatan sosial atau pelayanan masyarakat. Tujuannya memberikan pelayanan seperti kesehatan atau pendidikan atau pemberdayaan masyarakat umum dan tidak mencari keuntungan. Modal berasal dari sumbangan, wakaf, hibah, atau sumbangan lainnya. Yayasan pun mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yayasan yaitu membantu masyarakat sosial dengan tidak mencari keuntungan, sedangkan kekurangannya adalah terbatasnya dana-dana yang diperlukan. Berdasarkan penjelasan dari bentuk-bentuk kepemilikan bisnis, maka dapat disimpulkan yang pertama, perusahaan perseorangan bisa disingkat dengan PO, merupakan bentuk perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan, pengelolaan sederhana, modalnya relatif tidak terlalu besar. Kelangsungan usahanya tergantung pada para pemiliknya, dan nilai penjualnya dan nilai tambah yang diciptakan relatif kecil. 2. Firma sering bisa disingkat dengan EVA, adalah sebuah bentuk badan usaha untuk menjalankan usaha antara dua orang ataupun lebih dengan memakai nama bersama atau satu nama yang digunakan bersama untuk memperluas usahanya. Firma bukan merupakan badan usaha yang berbadan hukum. Hal ini dikarenakan tidak ada pemisahan harta kekayaan antara persekutuan dan pribadi sekutu. Tiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. 3. Badan usaha milik negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun dan bergerak dalam bidang usaha apapun yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan negara. Tujuan utama adalah membangun ekonomi sosial menuju beberapa bentuk perusahaan pemerintah, baik pusat maupun daerah. 4. Badan usaha milik daerah adalah perusahaan milik pemerintah daerah yang didirikan dengan peraturan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan PAD. 5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat. 6. Yayasan merupakan badan usaha yang dibentuk untuk kegiatan sosial atau pelayanan masyarakat
Tujuannya memberikan pelayanan seperti kesehatan atau pendidikan atau pemberdayaan masyarakat umum dan tidak mencari keuntungan. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Dia mengatakan, semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut. Yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas besar pengantar bisnis. Jangan lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Santi Kurnia selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis. Saya menyadari bahwa presentasi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dalam isi maupun dalam sistematikanya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan wawasan saya. Oleh sebab itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan presentasi ini. Saya berharap semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi saya dan teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.